Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama nih dari Mas Bayu Wirawan. Kak, kalau kita kan sering dengar website itu di-hack, bagaimana dengan keamanan Laravel? Tuh gimana tuh Mas, kalau untuk Oke. keamanan Laravel sendiri? Kalau di Laravel ini, itu dia sudah mengatasi beberapa permasalahan security yang biasa alami oleh website-website yang kita buat misalkan dengan PHP native. Itu dia sudah mengatasi soal CSRF dan XSS. XSS. Jadi XSS ini cross-site scripting yang mana kalau serangan mungkin sekilas untuk serangan cross-site scripting ini kan kita tahu di Laravel ini kita mengambil beberapa sorry, kita di sini ada template yang dia bisa mengambil konten-konten hasil pengolahan PHP. Dan bisa juga di sini kita tampilkan yang kita tampilkan value atau data-data yang ada dari database. Nah, cross-site scripting ini, XSS ini, itu adalah metode serangan yang mana kita menginputkan script menginputkan script yang dia akan tersimpan di dalam database misalkan. Nah, nanti database itu akan mengambil script tersebut dan akan menjadi satu file dengan yang ada HTML-nya sini. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai template yang seperti ini, misalkan uh, kita diserang nih dengan ada value yang di dalam database kita itu seperti ini. Script, script, alert. Nah, ini script ini kita ibaratkan di sini adalah teks yang tersimpan di database. Jadi ada hacker yang dia itu menyisipkan script ini. Nah, kalau kita menggunakan tag PHP biasa yang pakai slash tanda tanya PHP, mungkin teman-teman beberapa tahu lah yang pakai seperti ini. Terus kita echo, dan kita echo gini. Ya ini kalau di native ya, kalau di native seperti ini. Nah, ini dia akan benar-benar membaca script alert Halo script ini itu sebagai teks di HTML-nya. Nah, kalau kita sudah menggunakan Laravel, yang mana kita otomatis menggunakan build ini untuk script ini dia bukan terbaca sebagai tag HTML, tapi di sini akan kebaca sebagai tulisan sendiri. Bentar. Nah, dia akan terbaca sebagai tulisan. Jadi untuk serangannya yang tadi XSS itu sudah diatasi oleh Laravel ini. Seperti itu. Dan juga ini ada yang soal CSRF. Ini soal input form. Jadi kita kalau menginputkan form di Laravel itu dia mensyaratkan harus mempunyai CSRF token namanya. Jadi token ini di-generate oleh Laravel-nya berdasarkan key value-nya yang ada di env sini. Berdasarkan key-nya yang ada di sini. Jadi memang memastikan form yang masuk di Laravel ini itu benar-benar valid benar-benar valid
dari website ini sendiri, jadi bukan website lain. Gitu. Jadi memang untuk yang beberapa security standar, security dasar itu sudah ditangani oleh Laravel ini. Gitu Mbak Audia. Oke, berarti nggak usah diragukan gitu ya keamanannya, jadi insya Allah aman gitu. Ya. Oke, gitu Mas Bayu. Oh iya nih Mas, ini nanti kira-kira untuk teman-teman sendiri kan masih pengen antusias belajar, untuk source code-nya sendiri nanti di-up ya Mas ya? Oke, bisa. Bisa, oke. Baik itu mungkin di GitHub kali ya. Mas minta tolong kalau bisa di-push di GitHub ya, gitu katanya. Oke teman-teman, katanya Mas Bintang udah approve. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Awit Prasetyo. Ini kayaknya udah sama ya tadi pertanyaannya. Mas, apakah perlu paham PHP dulu untuk bisa pakai Laravel ini? Jelas memang perlu paham PHP karena misalkan kita mau mengolah data di controllernya sini, ini di sini adalah sintak-sintak PHP semua. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu PHP, itu ya takutnya memang kita nggak paham juga yang di dalamnya Laravel ini apa. Jadi untuk timeline-nya kalau mau belajar Laravel, memang paling nggak dasarnya dari PHP dulu, itu kita sudah tahu soal mungkin percabangan, soal perulangan, soal function minimal itu. Nanti setelah itu baru bisa kita lanjut ke yang Laravel-nya ini. Oke, jadi harus paham dulu ya dasar-dasar dari PHP itu sendiri gitu ya Mas Bintang ya? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya dari Mbak Putri nih. Untuk beginning berarti rekomendasi untuk belajar framework Laravel ya Mas ya? Yang saya tahu Laravel ini belajar dari sisi front end dan back end. Apa benar Mas? Katanya kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk rekomendasi belajar framework, ya salah satu yang bisa dipelajari memang Laravel. Walaupun yang lain juga ada, kayak CodeIgniter, ada Y, ada Cake. Tapi memang salah satu yang termasuk lengkap dan library-nya juga banyak dan komunitasnya juga luas, itu adalah Laravel ini. Jadi kalau misalkan kita belajar di Laravel ini, kita ada nemu kesulitan apa, tinggal googling aja. Itu resource-nya banyak banget di internet. Gitu. Ke-mute, sorry. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Nur Arianto. Menurut Mas Bintang, tanggapan tentang Laravel yang bisa dibilang terlalu cepat update yang memungkinkan nyusahin developer itu gimana Mas katanya? Oke. Jadi itu strategi masing-masing sih sebenarnya kalau soal update Laravelnya. Jadi mungkin kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan Laravel yang versi sekian, itu ya selama memang kebutuhan dari aplikasi kita itu nggak perlu Laravel yang terbaru, yang nggak perlu diupdate Laravelnya. Bahkan sekarang walaupun Laravel 8, beberapa project saya itu ada yang masih pakai Laravel 6. Jadi memang karena waktu itu masih posisi Laravelnya masih posisi Laravel 6 dan juga nggak perlu untuk update-update yang baru. Jadi ya udah saya terusin aja pakai Laravel 6. Tapi kalau misalkan ternyata nanti ada kebutuhan untuk update, itu yang memang perlu akhirnya aplikasinya diupdate atau framework Laravelnya ini diupdate. Nah, biasanya kalau kita update itu kita bisa lihat kok di web Laravelnya ini, misalkan kita mau update itu kira-kira perlu upgrade apa aja sih ini. Jadi misalkan ini nih, di sini kita pilih yang versi 8, kita mau upgrade dari versi 7 ke 8. Di sini yang perubahan terbesarnya di mana? Nah, kalau misalkan ada perubahan yang terbesarnya ini yang kita pakai juga di versi 7 sebelumnya, berarti kita perlu update. Tapi kalau misalkan enggak, biasanya juga nggak perlu kita otak-atik aja. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Bintang. Lanjut nih. Dari Mas Martinus Franky. Mau tanya, kira-kira PHP natif dan PHP framework lebih mudah mana? Ada kelebihan dan kekurangannya enggak, Kak? Terima kasih.
Oke, kalau untuk PHP native dan PHP framework itu bedanya kalau native itu kita benar-benar cuma satu file. Jadi satu file PHP gini itu juga kecampur sama HTML-nya. Jadi di dalam HTML-nya sini juga ada PHP, bisa juga dalam PHP-nya ada HTML-nya. Dan di sini biasanya dalam satu file itu ya ada tag-tag HTML-nya, terus tengah-tengah terus ada pengolahan PHP-nya, terus habis itu ada tag HTML lagi, terus ada pengolahan PHP lagi. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau ngomong mudah yang kita develop sendirian, itu PHP native itu mudah karena kita nggak perlu bingung-bingung untuk naruh filenya di mana, untuk naruh untuk naruh view-nya di mana. Itu kita pakai PHP native bisa. Tapi kelemahannya adalah kalau PHP native kita misalkan lagi running project gede, itu saya sudah pernah ngerasain kalau waktu itu ada project memang lumayan gede, yang query-nya itu kira-kira ada berapa ratus line gitu. Jadi query-nya benar-benar dimasukin di dalam satu file PHP ini. Itu saya ngeditnya rasanya effort banget kalau di yang PHP native. Nah, kalau di PHP Laravel itu kan misalkan ada query, ada HTML, ada pengolahan, itu kan sudah terpisah-pisah nih. Di dalam pengolahan di controller, query nanti bisa di dalam controllernya, atau kita bisa menggunakan modelnya. Itu terus untuk yang view HTML-nya kita bisa taruh lihat di view-nya. Jadi untuk update aplikasinya atau ada bug fixing itu lebih mudah. Kita tahu posisinya yang keliru di mana nih. Paling enggak memang kita perlu effort sedikit untuk mengenali framework ini, gimana kerjanya, gimana strukturnya, paling enggak kita kenal itu dulu. Nanti untuk selanjutnya dan jangka panjang itu bakal lebih mudah menggunakan Laravel ini. Apalagi kalau nanti teman-teman ternyata project-nya itu sudah dengan tim, bukan sendirian. Kalau dengan tim itu lebih enak lagi dengan menggunakan Laravel. Jadi kita bisa plot untuk yang siapa dia bagian back-end-nya sendiri, bagian pengolahan berarti yang di controllernya aja, siapa yang bagian HTML-nya, jadi cuma ngotak-ngatik di sini aja. Kalau kita menggunakan PHP native, nanti karena satu file PHP native itu ada HTML dan PHP-nya seperti ini, kalau misalkan yang tim back-end-nya mau ngedit, harus ngedit file yang sama dengan tim front-end-nya. Itu bakal effort juga untuk penyatuan filenya gitu. Baik, terima kasih Mas Bintang atas pemaparan jawabannya. Luar biasa. Selanjutnya nih, ini mungkin pertanyaannya nih untuk kita semua yang memang baru ingin terjun di dunia pemrograman kali ya. Dari Mas Agus Rianto. Mas mau tanya, saya masih junior programmer. Seorang programmer lebih baik belajar banyak bahasa pemrograman, tapi tidak mendalam hanya sekedar tahu dan bisa saja, atau fokus sama satu bahasa tapi harus benar-benar expert di bidang itu. Terima kasih. Itu memang jadi ikonik ya untuk kita semua kayak, aduh pengen nyoba-nyoba bahasa ini nih biar update, biar misalnya kita tuh nggak gaptek sama bahasa ini. Tapi kadang malah jadinya tuh setengah-setengah gitu loh Mas Bintang. Gimana nih menurut Mas Bintang? Kalau dari pendapat pribadi saya dan pengalaman saya juga, itu memang lebih baik kita mempelajari dalam di sini. Jadi misalkan kita masih junior, apalagi kalau masih junior, kita masih belum terbiasa untuk shifting program bahasa pemrograman lain, itu mending kita kuatin di satu bahasa pemrograman. Nah, di situ sebenarnya kita bukan belajar untuk bahasa pemrograman itu aja, tapi kita juga belajar soal struktur datanya, soal algoritmanya, soal bagaimana kita penggunaan metode-metode yang disediakan oleh bahasa pemrograman itu. Jadi justru kalau misalkan kita bisa expert di satu bahasa ini, dan itu kita selain expert di bahasa ini, itu kita juga expert di soal algoritmanya. Dan kalau menurut saya juga ya yang perlu dipegang oleh programmer itu bukan di bahasa pemrograman, tapi di algoritmanya. Jadi kalau kita sudah
terbiasa logiknya dari suatu bahasa, itu kita bisa terbiasa oleh algoritmanya. Dan kalau kita terbiasa algoritmanya dan sudah expert di soal algoritmanya itu nanti kita mau belajar bahasa lain itu lebih cepat, bahkan lebih cepat. Karena kita udah tahu nih, oh ini pasti awal-awalnya juga tinggal perulangan, percabangan, gini-gini, cuma beda strukturnya aja, beda cara pendefinisiannya aja. Tapi struktur logiknya yang ada di dalam situ itu kurang lebih biasanya sama gitu. Jadi mending untuk yang memang baru terjun di programming, dalami aja misalkan udah mendalami PHP, ya dalami aja PHP. Kalau misalkan udah mendalami Node.js, JavaScript, dalami aja dulu di situ. Nanti kalau memang sudah expert di situ dan kita bisa lihat tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya masih belum perlu untuk kita shifting bahasa pemrograman, ya kita teruskan aja dulu. Tapi kalau kita udah membutuhkan untuk bahasa pemrograman lain, kita bisa langsung shifting dan itu lebih mudah untuk shiftingnya. Seperti itu. Jadi kuncinya memang fokus ya untuk menjadi suatu expert di suatu bidang itu. Jangan emang sih ini kebanyakan penyakit semua orang kali ya, termasuk saya sendiri yang pengen mungkin belajar ini itu, akhirnya kan nggak fokus, jadi nggak expert kayaknya. Jadi memang harus fokus gitu ya Mas ya. Oke, mungkin ini pertanyaannya nyambung ya sama fokus tadi mungkin dari Mas Irfan. Kira-kira ada nggak sih tipsnya gitu supaya menguatkan di algoritmanya itu, kira-kira ada nggak sih Mas Bintang? Tipsnya kalau dari saya, perbanyak project. Jadi perbanyak kita memang mendevelop suatu produk, entah itu project memang yang kerjaan kita atau project yang side project dari kerjaan kita. Misalkan kita ngerasa project kita di kantor atau project kita di kampus itu ya kita udah ngerasa oke, di level up lagi aja. Kita buat side project yang memang level up dari project yang sudah kita buat. Dan kalau dan usahakan setiap kita ganti project itu ada satu bagian atau satu algoritma atau entah satu bagian apapun di dalam itu yang memang kita improve. Jadi kita nggak cuma menerapkan yang kita tahu, tapi kita setiap project itu kita explore terus apa yang baru, apa yang kita bisa tambah ilmunya, apa yang kita bisa tambah lakukan. Jadi setiap penyelesaian project itu kita juga ada added value di kita sendiri. Kita bisa kita tahu ada hal yang baru seperti itu. Oke, jadi memang perbanyak project terus improve gitu ya Mas ya mungkin. Iya, dan jadi nggak cuma perbanyak project aja ya, memang harus diimprove juga gitu ya. Betul. Dan selain itu juga usahakan kalau sudah start project itu memang diselesaikan. Kita ya penyakitnya programmer sih ya. Saya itu juga benar. ngaku Bener sering banget tuh kita Mas. start project terus setengah jalan habis itu aduh nanggung, males nih, udahlah lanjut yang lain. Antara males atau kalau nggak keluar, nggak ketemu jalan keluarnya gitu, kadang udah nyerah. Iya, betul. Ada tuh kayak gitu. Jadi memang lebih baik kita itu menyelesaikan sedikit project tapi benar-benar selesai daripada kita cuma bikin project tutorial dan habis itu udah lewat aja. Oh ya, berarti harus digarisbawahi juga kalau projectnya itu kalau bisa real project ya, jangan yang biasanya kan ada nih tutorial gimana biasa gitu. Kalau bisa kita carinya yang real project, jadi memang relate sama case-case yang ada di industri gitu ya Mas ya, itu lebih stop lagi tuh kayaknya. Iya, betul. Sip. Oke, terima kasih Mas Bintang. Nih lanjut pertanyaan nih dari Mas Bayu Dewantoro. Maaf Kak, izin bertanya, kalau saya perhatikan ukuran file Laravel ini cukup besar. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kecepatan performa website? Nah ya, itu gimana tuh Mas? Memang untuk kecepatan performa, kalau kita bandingkan dengan PHP native itu memang lebih cepat PHP native. Karena yang di-load filenya cuma satu. Sedangkan Laravel itu kita mau nge-load satu halaman, ya seperti yang sudah kita lihat tadi, kita melewati yang kita tahu, melewati web, controller, terus ke view, bahkan di baliknya itu sebenarnya melewati banyak hal di dalamnya Laravel ini. Jelas untuk kecepatan memang lebih cepat untuk PHP native, tapi
sebenarnya kecepatannya, yang perbedaan kecepatan itu nggak terlalu signifikan kalau misalkan kita untuk processing standar aja. Processing, ya misalkan kita halaman web page sederhana lah, yang nggak perlu proses proses, program gede-gedean. Biasanya, selisihnya itu cuma di level millisecond, benar-benar millisecond yang sekitar nggak sampai 10 millisecond lah, selisihnya cuma segitu. Tapi kalau kita butuh pengolahan yang gede, yang memang ada pengolahan gede, itu yang bakal kelihatan perbedaannya dari kecepatannya, seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin ya Mas Bintang untuk beberapa pertanyaan lagi. Wah, teman-teman nih luar biasa nih antusiasnya nih. Lanjut pertanyaan dari Mas Fajar Muhammad Ihsan. Mas, yang terpenting dalam menjadi web developer itu pelajari cara nulis kodenya atau logic. Sama bisa nggak dalam server side memiliki dua bahasa program berbeda dan dua framework berbeda? Itu gimana tuh, Mas? Oke. Kalau web developer untuk awalnya memang kita perlu belajar bahasa pemrogramannya dulu. Jadi dari code-nya dulu. Jadi supaya kita tahu kalau kita mau logic seperti ini itu pakai apa, logic seperti ini pakai apa. Nah, setelah itu kalau kita udah tahu tek-teknya, baru kita kuatin untuk logic-logicnya dari algoritmanya. Jadi kalau menurut saya memang yang awal itu dari bahasa pemrogramannya dulu. Karena kita sebelum kita menggunakan alat, kita harus tahu itu alatnya itu kita bisa apa aja sih pakai alat itu, dan kita cara gunain alat itu gimana. Baru nanti tujuan kita menggunakan alat itu tujuannya buat apa, seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mas Bintang. Dari Mas Abdul Fattah, mau nanya, apakah file Laravel bisa dibuat di luar file XAMPP dan htdoc? Gimana tuh, Mas? Oke. Di sini yang perlu dimasukkan ke dalam htdoc exam itu kalau kita sudah launching ke production. Jadi kita yang kalau kita akses Laravel-nya sudah menggunakan Apache. Tapi kalau kita di sini masih menggunakan PHP Artisan ini, itu kita nggak perlu posisikan di dalam htdocs. Nah, di sini untuk yang punya saya pun, ini saya posisikan di folder sendiri. Jadi di foldernya Laravel 101 yang bukan di dalamnya folder Apache. Karena nanti untuk akses yang development-nya itu dia akan starting development server sendiri berdasarkan folder Laravel ini kita ini. Tapi nanti kalau misalkan sudah di deploy ke production yang memang sudah go live aplikasinya, yang kita memang mau buka aksesnya ke umum, itu yang perlu kita taruh di dalam htdocs. Gitu. Oke, terima kasih Mas Bintang. Mungkin ini 3 pertanyaan terakhir ya. Ya, oke. Dari Mas Sugeng Wahyudi, izin bertanya, kalau web app dengan Laravel bisakah dibuat semisal embed data visualization pakai Python dan lain sebagainya? Oke, kalau embed visualization biasanya pakai JavaScript karena kan yang di dalam Laravel-nya ini yang kita bisa sisipin adalah HTML dan JavaScript. Tapi kalau misalkan kita membutuhkan pengolahan dari Python, membutuhkan pengolahan dari bahasa lain, itu bisa juga. Jadi kita metodenya adalah kita buat yang pengolahan-pengolahan dari Python itu dia sebagai bahasa sebagai microservice sendiri. Jadi kita buat microservice-nya Python, kita buka aksesnya menggunakan API. Jadi nanti kita dari Laravel ini kita akses ke Python-nya pakai API. Jadi kita bisa mensinkronkan kalau kita buka akses kita olah data yang di Laravel ini, kita bisa bisa lanjutkan pengolahannya juga ke dalam yang Python-nya itu. Dan dari Python-nya bisa mengembalikan hasil ke dalam Laravel ini, dan dari Laravel bisa diteruskan ke browser. Seperti itu.
Oke, terima kasih Mas Bintang. Lanjut dari Mas Agus Priyono. Pertanyaan, untuk MVC, urutan di folder Laravel di bagian mana saja? Apakah ada ketentuannya? Terima kasih. Oke, untuk MVC di Laravel ini strukturnya seperti ini. Jadi strukturnya yang di Laravel itu kalau kita akses URL itu dia akan terbaca di root dulu. Akan terbaca di root. Jadi kita waktu masuk itu akan terbaca di sini. Dia akan ngelihat nih, kita akses yang mana sih? Akses ini kah? Atau akses ini kah? Atau yang ini? Jadi misalkan kita ternyata akses yang starter ini. Ini kita case-nya adalah langsung return view. Jadi kita langsung mengembalikan view-nya. Dari root ini bisa mengembalikan view langsung. Tapi kalau misalkan kita di root-nya kita setting untuk mengarah ke controller, dia akan melanjutkan ke controller-nya dulu. Nah, dia akan melanjutkan ke sini, ke controller sini. Mungkin kita akan nanti bisa untuk yang besok kita akan ke sini, ke arah controller ini. Setelah di controller, mungkin kita butuh pengolahan yang membutuhkan pengambilan data dari model atau data dari database. Jadi controllernya yang mengakses modelnya. Dan di situ pengolahan terjadi di dalam controller ini. Dan hasil controllernya bisa kita kembalikan ke view-nya. Dan dia akan dari view-nya ini baru kita Laravel akan melempar hasil view-nya ke dalam browser kita. Gitu. Jadi aksesnya pertama dari root ke controller. Kalau controller membutuhkan model, dia akan akses model. Kalau enggak, bisa langsung ke view-nya. Seperti itu. Sip. Terima kasih Mas Bintang. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke. Dari Mas Rizky Nuzul Fikri. Mas, ada rekomendasi extension apa aja kah yang diinstalkan di script editor VS Code agar memudahkan saat coding Laravel? Oke, kalau yang saya gunakan di sini sih mungkin cuma dari view-nya ya soal view-nya ini biar tahu bracket-nya pakai bracket pair ini. Terus kalau nggak salah di sini juga ada Laravel. Nah, jadi semua yang Laravel ini diinstal aja. Laravel Artisan, Blade Snippet, Extension Pack, Laravel Snippet. Jadi contohnya kayak misalkan di web ini, di root web ini, kita mau buka file Blade-nya, ini kita langsung control klik aja. Bisa langsung kita control klik dan kebuka filenya mana. Misalkan ke yang sini, kita langsung kebuka filenya yang mana. Ada juga biasanya kita kalau eksekusi artisan harus ketik di command prompt artisan apa. Nah, kalau ada extensionnya yang Laravel Artisan, ini dia udah langsung untuk bikin controller, langsung Artisan make controller. Jadi kita tinggal masukin aja nama controllernya apa, serta parameter-parameternya. Jadi otomatis nanti VS Code-nya yang running untuk command Artisannya ini. Itu. Jadi install aja langsung semua yang ada Laravel-nya ini.